Nah, mari kita lihat ya di Lukas pasal 16. Ya, di situ bisa dilihat Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 11. Ya, di situ dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lalu di situ dilanjutkan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, nah ini perhatikan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, saya tidak akan bahas soal mamon yang tidak jujur. Saya juga tidak akan bahas soal harta yang sesungguhnya. Tetapi saya akan lebih fokus kepada soal setia dan benar dalam perkara kecil. Ya. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, itu pasti dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara kecil lebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mau cari di dunia ini, ya, silakan cari siapa mungkin orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Saya mau sampaikan, tidak ada seorang pun dari mereka itu dipercaya oleh Tuhan perkara yang besar langsung. Jadi langsung besar. Tidak ada. Jadi semua orang di bumi ini itu selalu dipercayakan dahulu perkara yang kecil. Setelah itu akan dipercayakan perkara yang lebih besar dan seterusnya. Nah, yang dinilai Tuhan itu soal setia dan benar. Sebab di sini kita lihat ya, ada dua kata ini. Pertama setia, lalu juga ada kata tidak benar. Nah, kalau ada tidak benar pasti ada benarnya. Betul ya? Jadi kesimpulannya adalah orang yang setia dan benar dalam perkara kecil pasti akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Dan itu terus berlanjut. Kenapa? Karena begini, Tuhan itu maunya kita ini bertumbuh. Jadi perkara yang dipercayakan Tuhan sama kita, Tuhan ingin supaya kita nggak hanya ngurusin perkara kecil terus atau menikmati hanya perkara kecil. Tuhan itu inginnya kita ngalami pertumbuhan dari perkara kecil ke perkara lebih besar dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tema dalam beberapa waktu belakangan ini di GBI Rock, ya, terutama di bawah pimpinan Pak ya sebenarnya semua ya, itu soal biji sesawi. Bapak Ibu tahu biji sesawi itu seberapa besar? Saya dulu pernah menyampaikan soal biji sesawi. Ya, biji sesawi itu kecil banget. Dia itu biji yang ada di dunia yang paling kecil ukurannya. Jadi di seluruh dunia itu yang disebut biji terkecil itu adalah biji sesawi. Tapi yang menarik dari biji sesawi adalah walaupun itu kecil, itu bisa menghasilkan atau dari situ akan tumbuh pohon yang sangat besar. Ya, pohon yang sangat besar. Bahkan pohon itu sanggup melindungi, menaungi banyak burung-burung di udara. Bijinya sangat kecil, bahkan paling kecil, tapi kalau udah jadi pohon itu besarnya luar biasa. Nah, jadi begini, kalau dihubungkan dengan ayat ini, segala sesuatu itu bisa jadi dimulai dari perkara yang kecil. Saya pernah kesaksian, saya ini pelayanan udah sampai ke luar pulau, ya, belum ke luar negeri. Saya berharap suatu saat saya akan dibawa Tuhan ke luar negeri.
Kalau tulisan-tulisan saya, artikel-artikel saya sudah sampai ke luar negeri. Ya, website yang saya buat itu sudah dilihat oleh orang-orang di berbagai negara di dunia. Ya, jadi yang pernah baca artikel saya itu sampai ke luar negeri, bukan hanya dalam negeri. Tapi pelayanan saya itu sampai ke luar kota dan luar pulau. Nah, sebelum itu dimulai, sebelum saya sampai ke sana, saya mulainya dari perkara kecil. Dari hal-hal kecil. Pelayanan saya paling awal itu ngajar sekolah minggu. Perkara kecil. Dan saya ini nggak bermaksud sombong ya. Saya termasuk guru sekolah minggu yang disukai oleh anak-anak sekolah minggu. Akhirnya jadi ngajar anak-anak remaja. Habis itu lanjut ke orang dewasa. Habis itu antar RT. Kemudian mulai antar lokasi misalnya di satu kota. Akhirnya mulai antar kota dan terakhir antar pulau. Nah, semuanya dimulai dari perkara kecil. Ya, dari hal-hal yang mungkin saja kita pandang remeh. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya diminta Tuhan untuk ngerintis gereja. Dan namanya juga ngerintis gereja pasti dari jemaat yang sedikit, perkara kecil. Ini Bapak Ibu, saya mau kesaksian ya. Buat Bu Deborah ini sebenarnya jadi WL di depan, ya berdiri terus itu lumayan. Sempat berapa kali perjalanan Bu Deborah itu harus naik turun tangga. Itu di halte busway di BNN. Kenapa? Liftnya itu mati. Karena liftnya mati, akhirnya Bu Deborah itu naik turun tangga. Ada beberapa trap itu. Jadi ya naik turun begitu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, itu setiap minggu. Haleluya, dari Bekasi kemari. Rasanya itu sebenarnya ya berat juga. Apalagi buat Bu Deborah itu berat. Gak gampang dari Bekasi ke Ciledug setiap minggu. Sebelum kemari kadang saya istirahat dulu di rumah. Begitu jam 11 istirahat cuma sebentar, jam 11 sudah mesti berangkat ke sini. Bapak Ibu tahu kami berangkat tuh jam 11. Sampai di sini jam 2. Itu pun masih di Puri Beta. Puri Beta kami makan siang dulu. Makan siangnya jam 2. Habis dari situ baru kami kemari. Nah, terus kalau ditanya, Pak, buat apa itu? Kami kemari buat apa? Ya untuk ibadah ini. Jemaatnya banyak ya Pak, udah ratusan enggak? Lalu kok Bapak mau? Disuruh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau cerita ya, saya mau kesaksian. Saya ini sebenarnya sudah 2 kali ditawari jadi gembala gereja. Kalau itu lumayan Bapak Ibu, kenapa? Karena jemaatnya itu udah ada, saya tinggal masuk. Gedung gerejanya, ruangannya udah ada, jemaatnya udah ada, ibadah udah jalan, saya tinggal masuk. Gak perlu ada pemilihan gembala kayak presiden ya, pemilihan presiden. Nggak perlu, langsung masuk. Bahkan ada yang nawari itu tempat tinggal. Nah, saya doakan itu Bapak Ibu. Waktu saya doa, Tuhan bilang gak usah. Itu bukan bagianmu, itu beberapa tahun lalu.
Yang terakhir itu di Kalimantan, jemaat sudah ada, ibadah udah jalan, gedung gereja ada, kami bisa tinggal di pastori. Tapi Tuhan itu nggak ada buka jalan untuk di situ. Tuhan nggak konfirmasi kami ke sana. Ternyata Tuhan bawa kami kemari lagi, padahal udah pindah ke Bekasi. Yang saya heran, Tuhan, kenapa kau harus di Ciledug? Kenapa nggak di Bekasi aja? Tapi ya Tuhan, saya cuma nurut. Dan sekali lagi saya harus memulai dari perkara apa? Perkara kecil. Kalau saya bisa setia dan benar dalam perkara kecil di pelayanan ini, saya percaya Bapak Ibu, suatu saat gereja ini jemaatnya akan lebih banyak. Tekun aja. Loh, Bapak Ibu tahu nggak? Pernah kami kemari, ini maaf ya, saya bukan bermaksud tahu apa. Kami kemari itu udah atur kayak gini, ini tahu nggak, ngatur begini nih. Kami datang itu jam 2 jam itu ngatur begini sampai semuanya jalan ini. Internet apa? Tahu nggak? Udah ngurusin begini, ini maaf Bapak Ibu, nggak ada yang hadir di sini. Terus apa? Ya nggak ada yang hadir. Tadinya saya mau tetap aja khotbah, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Waktu itu nyoba mau streaming YouTube, karena belum ngerti, ada error. Ya sudah. Akhirnya apa? Kami pulang. Artinya kami selesai, kami beres-beres, kami turun. Terus kecewa sama Tuhan? Enggak. Namanya juga baru mulai, kan gitu. Masa baru mulai terus ada apa sedikit lalu kita pergi? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena pandangan kami, saya Budi Gora, Yemima, itu bukan yang sekarang. Pandangan saya adalah yang akan datang. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini. Silakan cari yang menerima langsung perkara besar. Setiap orang di dunia ini pasti akan selalu menerima perkara kecil lebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Setia dan benar dalam perkara kecil. Ya, setia dan benar dalam perkara kecil. Nah, setianya apa di situ? Kata setianya dalam kata Yunaninya pistos. Pistos itu setia. Lalu arti lain dapat dipercaya atau diandalkan. Jadi maksudnya apa? Orang yang bisa dapat perkara yang lebih besar itu adalah orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Jadi kalau sekarang saya sedang diberi kepercayaan Tuhan untuk ngerintis sebuah jemaat di Ciledug. Betul ya? Saya sedang dipercaya oleh Tuhan, dikasih kepercayaan sebuah pelayanan, dan itu dari mula lagi. Perkara kecil. Kalau seandainya saya tolak, apa yang akan terjadi? Nggak ada perkara besar. Saya akan tetap pada posisi saya yang terakhir.
Jadi sebenarnya apa? Ya memang Tuhan kasih pilihan, kamu mau taat atau tidak. Kalau saya nggak taat, maka saya akan tetap pada keadaan saya terakhir sebelum menerima perintah untuk merintis jemaat. Nggak akan lebih dari itu. Karena apa? Karena apa yang Tuhan percayakan sekarang itu akan membawa saya untuk maju ke depan. Betul ya? Nah, cara melihatnya begitu. Jadi saya bukan ngelihat yang sekarang, saya ngelihatnya itu nanti itu akan seperti apa. Jadi bukan sekarang. Saya mau ngikut Tuhan, memang ada beberapa hal saya belum paham, tapi saya mau jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Betul ya? Bisa diandalkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, benar. Benar itu dalam kata Yunaninya dike. Dike itu apa? Benar dalam prinsip, benar dalam keputusan atau pelaksanaannya. Saya harus jujur. Saya harus benar, nggak melanggar firman dalam pelaksanaannya. Saya harus memulai semuanya dengan prinsip yang benar dari Tuhan. Saya harus bisa dipercaya, saya melakukannya dengan prinsip yang benar, melaksanakannya dengan cara yang benar, dan seterusnya. Jangan ada pelanggaran hukum. Waktu saya cek kata ini, Bapak Ibu, ini ada arti apa? Lu nggak melanggar hukum, peraturan. Lakukan dengan benar, nak. Nah, itu kalau Tuhan begitu tuh, ya. Kamu lakukan dengan benar. Jangan ada pelanggaran. Jangan ada nggak taat pada hukum. Ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu, ini saya cerita. Ada seorang pendeta. Dia itu salah satu dalam tanda kutip bisnisnya dia itu nerima memberkati orang yang mau nikah. Duh Pak, salahnya apa? Memang nggak ada salahnya kalau ngelihat di situ aja. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, gereja itu tidak mudah untuk menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan yang udah kecelakaan duluan. Ngerti maksudnya? Udah kecelakaan duluan, gereja yang benar jangan begitu mudahnya menikahkan mereka. Karena udah kecelakaan nih. Nah, ada pendeta itu udah langganan, orang udah tahu kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan ya, mereka udah kecelakaan duluan dan yang wanitanya sudah hamil, udah mengandung. Sebelum hamil besar bisa ketahuan orang, kita nikah dulu. Ada pendeta-pendeta itu menerima dalam tanda kutip, menerima pasangan seperti ini dengan mudahnya. Karena apa? Karena dapat amplop. Sekarang saya tanya, kalau ada orang saling mencintai lalu pengen nikah, tugasnya pendeta apa? Memberkati kan? Kalau nggak diberkati nanti bisa kepleset kemana-mana, kan gitu ya. Tapi ini masalahnya, ada pendeta tidak melakukannya itu dengan benar. Bahkan itu jadi bisnisnya dia. Akhirnya apa? Orang suka datengin dia. Yang pasangan yang udah kecelakaan duluan, yang sebenarnya sudah hamil duluan, di luar nikah cuma belum kelihatan, datangi pendeta ini untuk dinikahkan. Karena apa? Karena di gereja tempat dia berjemaat itu tidak mau begitu saja langsung memberkati. Harus ikut
pengarahan dulu sekian bulan. Udah keburu ketahuan kan. Akhirnya apa? Ambil jalan pintas, cari pendeta yang tadi itu saya bilang, yang bisnisnya ngawinin orang. Jadi apa? Dia pendeta ini sebenarnya sudah nggak bisa diandalkan Tuhan dan juga sudah tidak benar dalam pelaksanaan pelayanannya. Udah nggak benar. Dan yang terakhir saya tahu ini pendeta tidak berkembang juga pelayan. Ada orang bilang gini, tanya sama saya, Pak, saya ini kok nggak berhasil ya Pak? Loh, sekarang tergantung. Waktu saya tanya, ternyata ada beberapa hal itu dia nggak bisa dipercaya. Dalam beberapa hal dia nggak benar, ya susah. Makanya Bapak Ibu saya itu begini loh, saya itu berpegang teguh apa? Kalau orang itu dipakai Tuhan, pasti caranya benar. Pasti orang yang memang caranya benar. Nah itu orang yang dipakai Tuhan, yang akan dipercaya perkara-perkara yang besar, yang setia, bisa diandalkan. Oke, lanjut nih. Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan apa? Setia dan benar dalam perkara kecil, pasti dia juga akan setia dan benar dalam perkara besar. Nah ini soal ini nih. Ada orang ngomong begini, Pak, saya ini kalau diberkati Tuhan, dikasih uang yang banyak, saya akan banyak nolong orang, Pak. Orangnya ngomong gitu sama saya, Pak, kalau saya dikasih duit yang banyak, saya akan bantu banyak orang, saya akan bantu pelayanan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ya, orang yang ngomong begitu, itu nanti begitu dikasih duit gede, tahu nggak apa yang terjadi? Dia nggak akan melakukan apa yang dia ngomong tadi. Kenapa? Karena sebenarnya segala sesuatu itu dari perkara kecil dulu. Nah sekarang dengan uang yang kecil, engkau bisa dipercaya enggak? Saya pasti akan kasih perpuluhan, Pak, kalau berkatnya gede, Pak, kalau uangnya banyak, Pak, kalau cuannya banyak, Pak. Loh, Tuhan itu mengharapkan anak-anak Tuhan itu bisa ngasih perpuluhan dari jumlah uang yang kecil, nggak nunggu gede. Semua itu selalu dimulai dengan perkara yang kecil. Jadi kalau perkara kecil aja benar, perkara kecil aja dia setia, jujur, bisa dipercaya, pasti dia juga seperti itu dalam perkara yang besar. Jadi saya pribadi itu nggak mau kecil hati ketika dapat perkara kecil dari Tuhan. Kenapa? Kalau saya bisa setia dan benar dalam perkara kecil itu, saya pasti akan dipercaya perkara yang lebih besar. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa dalam kamusnya Tuhan itu tidak ada cara cepat kaya. Ini kalau ngomong soal kekayaan, tidak ada cara cepat kaya. Yang ada itu cara cepat berhasil. Apa Bapak Ibu? Cara cepat berhasil, bukan cara cepat kaya. Di Alkitab itu nggak ada cara cepat kaya. Yang ada cara cepat berhasil. Sekarang saya tanya, cara untuk cepat berhasil itu apa coba? Pak, ini ada hubungannya dengan perkara kecil? Ada. Ada orang-orang itu keberhasilannya lama banget.
Sekarang saya tanya, cara cepat berhasil apa? Ada yang bisa jawab? Ini Mas Agus ini punya kemampuan dalam sound system. Ini udah berapa hari minggu beliau pegang. Kalau saya pengen bisa setting sound system, yang paling baik mana? Yang bisa membuat saya cepat bisa? Saya belajar sendiri soal sound system, atau saya belajar sama Pak Agus? Belajar sama Pak Agus atau belajar sendiri nih soal sound system? Pak Agus ini jago soal sound system. Minggu lalu sempat dipuji sama Pak Yosef. Kalau saya pengen bisa sound system, jangan belajar sendiri, saya belajar sama Pak Agus. Kalau saya pengen bisa main gitar dalam waktu lebih cepat, jangan belajar sendiri, belajar sama Mbak Yanti atau Pak Bernard. Artinya apa? Ada gurunya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat berhasil, itu tidak ada jalan lain, memang harus punya guru atau punya mentor. Nggak ada lagi. Kalau mau cara berhasilnya lama, gampang, belajar sendiri. Bapak Ibu, saya udah ketemu ada orang Kristen, itu bilang gini sama saya, Pak, saya nggak mau ikut pemahaman Alkitab, Pak, saya nggak mau belajar Alkitab, Pak. Lah terus Bapak maunya apa? Saya mau belajar sendiri, Pak. Jadi dia itu belajar sendiri, nggak punya guru. Dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia kepleset. Kepleset apa? Pengertiannya ada yang salah, akhirnya melakukannya juga salah. Nah, terus perhatikan, kalau kita lihat di sini bahwa segala sesuatu dari perkara kecil itu artinya tidak ada cara cepat kaya. Kalau kita ngomong soal mendapatkan kekayaan, harus dari kecil dulu. Lalu yang kedua, di bumi tidak ada orang yang bisa dipercaya dalam perkara besar dari sejak awal. Sekarang ini kita nggak akan nemukan seperti yang saya sudah sampaikan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, di dunia ini sebenarnya ada satu orang, dia langsung dipercaya perkara besar. Cuma satu. Siapa dia? Selain dia nggak ada. Langsung perkara besar. Siapa? Tuhan Yesus langsung perkara besar. Murid pertamanya 3 orang. Saya mau beritahu ya, murid Yesus, murid Tuhan Yesus itu waktu di bumi pelayanan, murid pertamanya cuma 3 orang. Habis itu nambah, baru itu aja nggak langsung 12. Pertamanya murid awalnya dia cuma 3 orang. Ada disebut di Alkitab. Waktu perjamuan di Kana, itu kalau saya nggak salah ingat, itu baru tuh 6 orang kalau nggak salah. Belum 12. Murid Yesus ada berapa coba? Selama pelayanan dia ada berapa orang? Muridnya dia. Cindy bisa jawab? Udah ngitung pakai jari tuh. Berapa muridnya Tuhan Yesus? Ada berapa sih? 12. Waduh, Bapak kita ini 12. Benar apa salah? Muridnya Yesus itu, muridnya Tuhan Yesus itu bukan 12. Muridnya banyak.
Tapi murid-murid Yesus yang jadi rasul, nah itu 12. Lebih tepat 12 tapi 13. 13 tapi 12. Kok bisa Pak? Yang ke-13 siapa? Ada. Siapa? 13 tapi 12, 12 tapi 13. Kenapa kok pakai istilah 12 tapi 13? Karena yang ke-13 itu muncul setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Siapa? Rasul Tuhan Yesus yang ke-13. Siapa? Paulus. Betul. 100. Hadiahnya nanti belakangan ya Bu. Rasul Paulus itu rasul ke-13. Nah sekarang saya kembali nih, siapa yang dipercaya langsung perkara besar? Daud Pak, siapa bilang Daud domba pertama dia yang digembalakan dia cuma 2-3 ekor domba. Dia kan jadi raja, sebelum jadi raja mimpin sekian ribu orang Israel. Sebelumnya dia mimpin berapa orang? Semuanya dari jumlah kecil. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, ada satu orang langsung besar. Siapa? Paulus. Enggak. Semua kecil, cuma satu orang ini. Yesus tadi saya bilang muridnya aja pertama 3. Siapa? Raja Saul. Salomo? Enggak juga. Siapa ya? Bukan. Ya aku apa lagi? Aduh, untuk nipu, tukang tipu. Siapa lagi? Ada? Cuman satu. Setelah dia nggak ada lagi. Itu orang pertama yang diberi perkara besar. Setelah dia nggak ada lagi sampai sekarang. Ya, Musa. Salah lah Musa. Musa mimpin domba dulu. Itu yang perjanjian baru. Nah, ini minta bocoran. Perjanjian lama. Nah, dibilang kan orang pertama kali yang dapat perkara besar, berarti perjanjian lama itu. Siapa dia? Ya? Betul, Adam. 100 Cindy. Jadi nanti hadiahnya minta sama Tante Yanti ya. Kenapa kok Adam? Adam itu begitu dia diciptakan jadi manusia. Nih perhatian ayatnya. Perhatikan ya. Ini firman tentang penciptaan manusia. Pertama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan apa katanya? Atas satu kecamatan? Satu negara? Bukan. Atas seluruh bumi. Begitu diciptakan, begitu dia melek, Tuhan sampaikan ke dia, dia berkuasa atas seluruh bumi. Mantap. Tapi setelah dia, tidak ada lagi. Kenapa? Kenapa coba? Setelah dia gak ada lagi, makanya kita ngelihat ayat-ayat di awal tadi.
Barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka dia bisa dipercaya dalam perkara besar. Ayat itu nggak akan muncul kalau semua manusia bisa dipercaya langsung perkara besar. Dan masalahnya hal itu terjadi setelah Adam. Pertanyaannya, kenapa setelah Adam tidak ada satu orang pun bisa dipercaya dalam perkara besar langsung? Kenapa coba? Ya? Kenapa? Karena Adam berbuat dosa. Itu dosa pertama di dunia yang dilakukan oleh manusia. Gara-gara dia bikin dosa, lalu dampaknya apa? Dampaknya setelah Adam dan Hawa bikin dosa, perhatikan baik di situ ya, perhatikan ayatnya sekali lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, nah ini tujuan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa. Jadi punya rupa dan gambarnya Tuhan. Maksudnya apa Pak? Punya karakternya, punya sifatnya Tuhan. Jadi orang yang bisa dipercaya dalam perkara yang besar, kalau dia itu punya sifat dan karakternya siapa? Tuhan. Setelah Adam bikin dosa, semua anak-anak yang lahir dari Adam, semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa, itu mewarisi sifat dan karakter yang rusak dari Adam dan Hawa. Jadi udah gak bisa pegang perkara besar, harus kecil dulu bro. Bahkan saya pun yang mungkin Bapak Ibu ketahui udah pelayanan lama. Saya udah pelayanan mungkin ya udah ada 30 tahunan. Loh saya yang udah lama pelayanan aja, loh ini loh mau mulai gereja ini mulai dari awal. Perkara kecil dulu. Coba Pak kan, loh kan idealnya kan langsung ya. Wah sekian ratus orang, kan udah pinter Pak. Kenapa gak dikasih yang banyak aja? Kecil dulu. Coba kalau Bapak Ibu jadi saya, udah khotbah sekian tahun, 20 tahun lebih. Saya khotbah dari remaja kelas 3 SMA sampai sekarang, hitung aja itu berapa tahun. Tahun 88 saya pertama kali khotbah. Hitung tuh. Berapa tahun sama sekarang? Udah khotbah sekian lama, Bos. Ini sekarang ngerintis gereja kenapa nggak langsung kasih gede aja sih? Betul kan? Tetap dari kecil dulu, mulai dulu. Kenapa? Saya belum pernah jadi gembala. Saya ini pengajar Alkitab. Sudah seminar sampai keluar pulau. Tapi jadi gembala harus mulai dari perkara kecil. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu saya mundur aja enggak? Coba. Bener nih. Nah sekarang menurut Bapak Ibu saya mesti gimana nih? Sempat gak ada orang datang nih. Kira-kira gimana? Dari Bekasi loh. Lanjut. Udah Pak pulang kampung aja. Kampung saya Surabaya bos. Makin jauh lagi.
Saya nggak mau untuk menyerah. Kenapa? Karena saya tahu saya akan dapat perkara yang lebih besar.